Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTP Prime Dialog. Pemirsa, Garuda Muda siap menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia Under-17 malam nanti. Pelatih Nova Arianto menyiapkan taktik dan strategi yang dilatih selama 2 hari usai lolos dari fase grup. Taktik dan strategi didasarkan rekaman laga Korea Utara selama di Piala Asia Under-17. Sang pelatih meminta para pemain tidak takut menghadapi Korea Utara yang jadi salah satu favorit juara. Secara fisik dan mental, Garuda Muda siap menghadapi laga perempat final di Stadion King Abdullah Sport City Hall di Jeddah, Arab Saudi. Kita persiapkan secara taktikal, apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang, itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil yang masuk. Dari menurut Coach Nova, gimana kira-kira tanggapannya perihal Korea Utara? Korea Utara saya pikir salah satu tim yang menurut saya favorit juara di Piala Asia U17 tahun ini ya, dan kita bisa melihat dari cara mereka bermain bagaimana secara skill, secara mentalitas, secara efektivitas bermain juga saya lihat Korea Utara sangat baik, dan itu yang kita antisipasi, dan saya minta pemain jangan takut secara mental karena sekali lagi besok adalah pertandingan yang saya bilang secara fisik, secara mental itu akan sangat penting dan yang menentukan pertandingan besok. Coach, untuk sebelum match besok kondisi pemain gimana, Coach? Puji Tuhan semua kondisi dalam baik ya, kondisinya sangat baik dan semuanya sangat siap untuk pertandingan besok, dan semoga pemain sekali lagi punya mental yang kuat untuk pertandingan besok untuk kita bisa dapat poin penuh. Seperti biasa, Coach Nova meminta kita untuk analisa video pertandingan mereka dan menjalani latihan sesuai dengan strategi yang diterapkan tim pelatih. Dan kita akan melanjutkan dialog kepada Bung Akmal. Bu Akmal, ini kan Korea Utara terkenal sebagai pemain dengan karakter yang keras. Betul. Bagaimanakah siasat kita supaya nantinya bisa menghadapi Korea Utara ini dan tidak takut? Ya, yang pertama kan kalau Korea Utara ini bermain dengan kekuatan fisik ya, hampir mirip lah dengan Korea Selatan dengan mengandalkan kekuatan fisik, kemudian kemampuan individual pemainnya dalam hal ini sprint atau bola-bola jauh yang mereka bisa lakukan. Dan yang menarik bahwa Korea Utara ini bukan seperti tim-tim Arab Saudi yang suka guling-guling gitu kan. Mereka punya jiwa fighter sejati, apalagi mereka dibangun dengan semangat ya. Orang Korea Utara kan mereka punya wajib militernya dan sebagainya. Mungkin setelah ini mereka akan melakukan wajib militer, dan ini yang kemudian membuat para pemain mereka sangat kuat ya. Kemampuan fisik kuat, kemampuan mentalnya juga sangat kuat sekali. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Coach Nova Arianto bahwa kita juga harus kuat mental melawan Korea Utara. Tidak boleh inferior dan tidak boleh kalah sebelum bertanding. Walaupun tadi dikatakan bahwa Korea Utara ini adalah salah satu tim favorit juara ya, bersama Jepang. Bahkan Jepang sebagai juara bertahan sudah gagal di perempat final kemarin kalah dari Arab Saudi. Artinya di Piala Asia kali ini akan hadir juara baru. Moga-moga juara barunya adalah Indonesia, tim yang bikin kejutan. Karena buat Indonesia, buat Coach Nova ini ada tantangan tersendiri bahwa ini adalah babak knockout yang belum pernah dimenangkan oleh tim Indonesia. Indonesia pernah lolos semifinal Piala Asia U17 pada 1990 ketika itu dilatih oleh Indra Thohir, oleh Parmin dan almarhum Hardi, tapi hasilnya kita kalah di semifinal 0-2 dari Uni Emirat Arab. Kemudian kita kalah 0-5, kita kalah dari Qatar 0-2 ya. Kemudian kita kalah 0-5 dari Cina di perebutan tempat ketiga. Kemudian di 2008 dan 2010 kita tidak lolos ke babak knockout. Baru 2018 di bawah arahan pelatih Coach Fahri Husaini kita lolos ke babak perempat final, tapi kalah 2-3 dari Australia. Artinya kalau Coach Nova bisa mengalahkan Korea Utara, ini akan jadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia U17 menang di babak knockout, dan ini akan menyamai apa yang diperoleh pada 1990 ketika itu lolos semifinal. Jadi saya pikir
step by step tim ini harus memikirkan pertandingan satu persatu dan bahkan menjadikan laga melawan Korea Utara ini sebagai laga final, dan para pemain harus yakin mereka bisa menang seperti halnya ketika mereka punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka bisa mengalahkan Korea Selatan, dan sekarang mereka harus punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Utara. Dan kalau itu kemudian mental itu dibangun, saya pikir ini adalah kesempatan emas buat tim ini, karena lini belakang solid dan ini harus dibangun komunikasinya, karena pemain Korea Utara itu kalau tidak salah nomor urut keempat pemain dengan postur tubuh tertinggi. Nomor satunya Iran, kemudian nomor duanya Korea Selatan, nomor 4 kalau tidak salah adalah Korea Utara. Jadi mereka secara postur lebih tinggi dari pemain Indonesia. Yang harus diantisipasi adalah bola-bola diagonal dari gelandang-gelandang mereka ke lini depan dari Korea Utara. Dan kalau kita lihat di penyisian kan tim ini tampil sebenarnya sangat bagus. Dia tahan Iran 1-1. Iran itu tim dengan postur tubuh pemain yang paling tinggi di Piala Asia kali ini. Kemudian menang 3-0 melawan Tajikistan, kemudian seri 2-2 melawan Oman. Dengan jumlah gol yang mereka miliki saat ini menggambarkan bahwa mereka juga tim yang sangat berbahaya di lini depan, dan ini harus diantisipasi. Baik, Bung Erlangga, ini kan sebanyak lebih dari 1.200 supporter Indonesia akan menonton langsung pertandingan malam ini, tepatnya akan memberikan dukungan kepada Garuda Muda Indonesia. Dan secara fisik dan juga mental tim sudah sangat siap. Lalu bagaimanakah dengan supporter? Apakah siap untuk mendongkrak semangat pemain kita nanti di lapangan? Iya, siap Mbak. Berarti. Tapi sedikit saya koreksi, bukan 1.200. Jadi untuk hari ini saja maksimum capacity itu 1.000 seat. Jadi kita kalau semuanya kita yang beli itu kita 1.000 orang maksimal yang akan datang langsung ke stadion. 1.200 di pertandingan sebelumnya. Tapi kalau untuk dari teman-teman supporter sih udah sangat siap sekali, antusias. Bahkan banyak dari teman-teman yang ngambil cuti hari ini karena memang pertandingan mulai jam 5 kick off. Dan kita kebanyakan kerja selesai juga jam 5 gitu. Jadi ada beberapa teman yang cuti demi datang ke stadion lebih awal. Teman-teman juga sudah mempersiapkan make sure kalau kita itu sudah akan membawa atribut-atribut seperti drum yang kita perlu bawa ke stadion. Semuanya sudah dipersiapkan dan mudah-mudahan seperti biasa dari sebelum kick off sampai setelah selesai pertandingan itu nonstop kita akan terus bernyanyi, terus mendukung timnas Garuda Muda kita. Iya, Bung Akmal, jika kita melihat dari durasi permainan terakhir dari Indonesia melawan Korea Selatan, kemudian Yemen dan juga Afghanistan, ada beberapa pemain cadangan yang digunakan. Betul. Kemudian saat ini prediksinya kemungkinan besar pemain di startup yang lain itu akan dimainkan kembali. Apakah ini merupakan strategi yang baik atau sejatinya bahwa pemain-pemain cadangan ini bisa dilakukan di permainan ini? Ya, saya pikir ini sudah partai yang hidup mati ya, tidak seperti penyisian ketika kita kalah masih ada pertandingan berikutnya, tapi di pertandingan ini hanya kemenangan yang diincar. Kalah, maka kita harus angkat koper dari Arab Saudi. Artinya ini menjadi tantangan buat Coach Nova Arianto untuk menurunkan komposisi pemain terbaik, dan pemain terbaik yang dimiliki saat ini adalah komposisi yang diturunkan ketika kita menang 1-0 melawan Korea Selatan, kemudian menang 4-1 melawan Yaman ya. Di posisi kiper ada Dafal Ghasemi, dan kita lihat dalam 3 penampilan di babak penyisian grup praktis hanya kebobolan 1 gol dari kapten Yaman ya. Kemudian di lini belakang ada Becker, kemudian Iputu Panji, ada Al-Ghazani yang tampil sangat luar biasa. Kemudian di posisi kanan ada Fabio Aska yang punya kelebihan, salah satunya adalah lemparan ke dalam. Kemudian di kiri ada Nazril, di tengah yang paling kuat adalah ada Alfredo, kemudian di tengah ada Nazril berdampingan dengan Evandra, dan kemudian di depan Fadli Alfredo Henga, kemudian Zahabi Goli, dan di depan Mirza Firzatullah. Saya pikir itu adalah komposisi ideal. Ada nanti pasti akan masuk dari bangku cadangan, misalnya Jos Holong yang selama ini memang spesialis super sub ya, dan penampilannya juga sangat bagus. Jadi sebenarnya Coach Nova ini sudah punya komposisi inti yang diharapkan bisa bikin kejutan melawan Korea Utara malam ini, dan kita akan membedah itu. Kita akan menyaksikan berikut ada grafik prediksi formasi Garuda Muda versus Korea Utara. Nah, ini merupakan formasi 3-4-3. Ya. Nih, Bung Akmal. Ya.
Ya ini formasi 3-4-3, tapi ketika bertahan biasanya Coach Nova pakai 5 pemain belakang ya. Daniel Alfredo, kemudian juga Fabio Asca yang ada di kanan akan turun bersama dengan Al Ghazani Dwi ada di lini belakang. Dengan bisa 5-3-2 atau bisa 5-4-1 dengan hanya menempatkan Mirza Firzatullah di depan. Dan ini adalah gaya Nova yang khas dengan gayanya Sintayong ketika menjadi pelatih, karena memang Nova banyak belajar dari Coach Sintayong dalam kepelatihan 5 tahun menjadi asisten pelatih, mengedepankan fisik, mengedepankan kedisiplinan, mengedepankan strategi permainan compact defense counter attack yang menjadi andalan hampir seluruh tim di seluruh dunia ya saat ini ya, bahwa tidak ada lagi mengenal sepak bola indah, tidak lagi mengenal permainan ball position, tapi sekarang yang sedang menjadi tren adalah compact defense counter attack, bermain bertahan untuk kemudian serangan balik dan memenangkan, karena era sekarang adalah era sepak bola resultan, sepak bola yang mengedepankan hasil. Dan saya pikir dengan komposisi yang ada saat ini adalah komposisi terbaik yang dimiliki oleh tim nasional U17 saat ini, dengan apa yang sudah dibuktikan di lapangan ini menggambarkan bahwa tim ini sejatinya sangat siap untuk bikin kejutan di babak perempat final melawan Korea Utara. Kalau saya seperti tadi Bung Erlangga, mirip-mirip lah harapannya. Nggak perlu menang banyak, 1-0 seperti halnya melawan Korea Selatan waktu itu. Ini akan menjadi sebuah hasil yang sangat besar dan ada sejarah baru yang dicetak oleh tim nasional Indonesia. Walaupun sudah ada sejarah kita lolos ke putaran final Piala Dunia U17 nanti yang akan dimainkan di Qatar pada bulan November 2025. Baik, Bung Akmal, Ya. ini tadi kita sudah melihat formasinya adalah 3-4-3 dan di situ penjaga gawang diisi oleh Dava, betul ya? Apakah ini strategi yang baik dengan menempatkan Dava dalam permainan malam hari ini? Ya, Dava salah satu kiper terbaik yang ada di tim nasional U17 saat ini ya. Kalau kita gambarkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dari babak kualifikasi misalnya, Dava ini praktis hanya kebobolan 1 gol dalam 6 pertandingan. Ketika clean sheet melawan Kuwait menang 1-0, clean sheet melawan Kepulauan Mauritania Utara dengan menang 10-0, clean sheet melawan Australia dengan skor 0-0, clean sheet ketika berhadapan dengan Korea Selatan ya, kemudian clean sheet juga melawan Afghanistan. Artinya memang Dava Al Ghazani ini di 3 pertandingan terakhir praktis memainkan total 270 menit ya. Bisa dibilang ini adalah pemain yang paling banyak menit bermainnya di tim nasional U17 sejauh ini, dan penampilannya sangat tenang, refleksnya sangat bagus, penempatan posisinya sangat bagus, dan dia merupakan salah satu kekuatan utama kita di lini belakang selain Kapten Iputu Panji dan Matthew Baker. Jadi komposisi di belakang yang sangat kuat ini kita berharap bisa membuat striker-strikernya Korea Utara frustasi. Baik, pencapaian dari Garuda Muda dari awal hingga saat ini, apakah itu bisa disebutkan? Artinya Indonesia dalam pembinaan pemain mudanya sudah berhasil, Bung Akmal. Ya, saya pikir kita selalu berhasil di pembinaan usia muda, ini catatannya yang menarik ya. Tapi kemudian ketika beranjak ke profesional, pemain-pemain ini banyak yang hilang. Misal dulu zamannya Primavera ada Kurniawan, tapi yang tersisa hanya beberapa orang. Kemudian era Barati, eranya Coach Nova Arianto. Waktu itu yang tersisa hanya beberapa orang saja, selebihnya hilang di telan bumi gitu, layu sebelum berkembang. Bahkan di Piala Asia 1990 dari 23 pemain yang dibawa kita lolos semifinal, yang tersisa waktu itu yang namanya mencuat di sepak bola nasional adalah Eko Purjanto dan Uci Sanusi. Kemudian 2008 kita lolos bersama Mundari Karya, kita kalah semua di babak penyisihan grup, yang tersisa ketika itu Papa Mario Zagallo. Yang lain tidak kelihatan habis itu. Kemudian 2010 yang tersisa Maldini Valli, tapi Maldini Valli juga sudah tidak ada sekarang. Nah sekarang misalnya 2018 bersama Fahri Husaini, yang tersisa di tim nasional senior kan tinggal Hernando Ari. Artinya ini jadi PR juga. Kesuksesan kita di tim nasional U17 ini akan jadi PR buat PSSI untuk terus menggalakkan pembinaan. Kenapa, Tiwi? Karena ke depan Piala Dunia ini setahun sekali. Artinya kita harus menggerakkan pembinaan usia muda dari Sabang sampai Merauke secara masif gitu kan. Dan kalau itu kemudian kita bisa konsisten, tahun ini kita lolos Piala Dunia U17, 2023 kita lolos, kemudian nanti 2026 kita bisa lolos lagi, itu baru menggambarkan bahwa sukses pembinaan usia muda kita sangat bagus. Tapi kalau kemudian baru sekarang lolos, kemudian kan yang paling sulit mempertahankan. Nah ini yang menarik, Bung Akmal. Lalu bagaimanakah cara federasi dan juga publik agar bisa menjaga cikal bakal yang nantinya akan Garuda
muda menjadi Garuda Senior ini agar tidak layu sebelum berkembang, dan kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam NTV Prime Dialog.